Shalom, selamat pagi, damai di hati. Renungan pagi hari ini tanggal 18 Maret, pribadi yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur, limpah terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan renungan pagi. Kami butuh tuntunan Roh Kudus untuk menerangkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar nanti menolong hidup kami lebih dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan pagi ini terdapat dalam kitab Filipi 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Ialah firman Allah, buah pikiran Allah yang diperdengarkan. Dalam doanya untuk murid-muridnya, ia berkata, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Akan tetapi, bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan surga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dalam hati Allah, dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat Dia yang bersemayam dalam terang, yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun juga. Pada mula pertama, Allah dinyatakan dalam segala ciptaannya. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Kepunyaanmu lah laut. Dialah yang menjadikannya. Mazmur 65 ayat 7 dan Mazmur 95 ayat 5. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan dan udara dengan nyanyian, dan pada segala benda yang ada di bumi, di udara dan di langit. Ia menyuratkan kabar kasih Bapa. Kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Allah yang sempurna itu. Namun tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaan kebesarannya. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri,
kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada sesuatu makhluk lain. Tiada sehelai daun yang di hutan atau rumput yang biasa sekalipun yang tidak mempunyai peran. Tiap pohon, belukar, dan daun menyumbangkan unsur hidup yang tanpa itu baik manusia maupun binatang tidak dapat hidup. Sebaliknya, manusia serta binatang melayani kebutuhan hidup pohon, belukar, dan daun. Bunga-bungaan menghamburkan semerbak harum serta memamerkan keindahannya guna berkat bagi dunia. Dalam Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 13 dan 14. Saudaraku dan saudariku, marilah kita renungkan lebih dalam. Di dunia sekarang ini, kelemah lembutan dipandang sebagai kelemahan. Bagaimana saya bisa menjadi teladan kelemah lembutan Kristus di dunia yang sulit sekarang ini? Di saat yang sama, bukan menjadi seorang yang pasrah saja ketika diperlakukan buruk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.